Sebuah monolit logam misterius ditemukan di lanskap gurun batu merah Utah di bagian barat Amerika Serikat. Logam yang berdiri bagai pilar dengan sudut segitiga menonjol sekitar 3,6 meter. Dari bebatuan merah di Utah Selatan tampak pertama kali pada 18 November 2020 oleh pejabat setempat yang tengah memantau domba tanduk besar dari helikopter. Monolit ini adalah bagian dari batu tanah merah di lembah yang tersisa setelah diterpa angin atau proses pengikisan selama ribuan tahun. Ini adalah semacam batu yang tahan terhadap erosi. Karena itulah saat membangun gedung yang megah selalu menggunakan batu ini, misalnya gedung museum, musim seni rupa dan semacamnya. Salah satunya adalah Roppongi Hills. Menara di Tokyo, Jepang menggunakan bebatuan yang diimpor dari India ini. Selain itu, Imperial Hotel juga dibangun dengan menggunakan material ini, tahan terhadap erosi dan awet sepanjang masa. Berita tentang penemuan tugu itu, serta spekulasi tentang asal-usulnya, dengan cepat menjadi viral di media sosial, dan banyak pengamat menganggapnya sebagai instalasi seni yang ditinggalkan oleh seorang pemahat patung. Awalnya, para ahli biologi dan pilot pesawat menduga itu adalah semacam antena atau perangkat lain yang diletakkan oleh NASA. Tetapi tugu logam misterius ini tidak ada perangkat apapun, seperti tombol atau semacamnya. Karena tidak ditemukan perangkat apapun, mereka pun menyimpulkan itu adalah sebuah instalasi seni yang mirip dengan monolit di film 2001, A Space Odyssey. Meskipun para pejabat yang menemukan objek itu menolak untuk mengungkapkan lokasi persisnya, khawatir adanya pasukan wisatawan yang ingin tahu dan berbondong-bondong ke hutan belantara terpencil dan tersesat. Namun beberapa penjelajah berhasil melacaknya melalui Google Maps. Mata ketiga akan melampirkan koordinatnya di deskripsi. Bagi teman-teman yang penasaran bisa menelusurinya. Foto Google Earth dari 18 Agustus 2015 lalu tidak menunjukkan jejaknya, tetapi terlihat jelas pada 21 Oktober 2016 ketika tanah di sekitarnya juga tampaknya telah dibersihkan dari scrub. Namun kurang dari 2 hari kemudian, ada yang menemukan lokasi itu. Orang pertama yang menemukan lokasi pilar itu bahkan membawa magnet, tapi sia-sia. Magnet itu seakan tidak berfungsi saat ditempelkan ke pilar batu tersebut. Itu artinya benda itu bukan besi, mungkin aluminium, pikirnya. Selain itu ia juga membuktikan pilar itu bukan benda padat, tapi tidak tahu apa isi di dalamnya. Setelah menemukan lokasi pilar itu, tak lama kemudian banyak orang yang berbondong-bondong ke sana untuk sekedar foto-foto di sekitar tugu. Kurang lebih 1 minggu setelah penemuan itu, pemerintah setempat mendapati tugu itu telah raib entah kemana, hanya meninggalkan lubang segitiga yang dangkal dan menemukan bekas tekanan roda tidak jauh dari tugu tersebut. Dengan kata lain, tugu itu kemungkinan telah diangkut pergi oleh seseorang. 2 hari setelah raibnya tugu di negara bagian Utah, Amerika, sebuah monolit logam misterius lain dilaporkan muncul di Rumania. Monolit yang terlihat sama itu ternyata memiliki beberapa perbedaan, yakni pada monolit Rumania terdapat ukiran lingkaran yang saling berhubungan, sedangkan monolit di Utah, Amerika tampak mulus. Namun tugu ini juga raib entah kemana 2 hari kemudian. Anehnya, setelah tugu itu raib di Rumania, lalu muncul lagi di California, Amerika Serikat. Monolit logam ketiga dan pertama ini terlihat sama bentuknya, tidak ada ukiran lingkaran, tapi masih belum diketahui secara pasti apakah monolit logam yang pertama atau bukan. Jika pertama kali muncul di Amerika, lalu raib dan muncul di Rumania, maka itu sudah tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada 8 Agustus 2020 muncul lagi tugu logam monolit di Inggris. Tugu logam kali ini agak berbeda dengan ketiga tugu logam sebelumnya. Selain itu, tugu logam misterius juga mendadak muncul di Turki, tepatnya di Sanliurfa, Turki Tenggara. Para penduduk setempat pun dibuat geger dengan kemunculan benda misterius ini di Turki. Munculnya logam-logam monolit sontak saja mengejutkan warga dunia. Kemunculannya secara acak di sejumlah negara semakin menambah kesan misterius dari monolit tersebut. Beberapa pengamat membandingkan tugu logam tersebut dengan patung papan karya seniman
John McCracken yang telah meninggal pada 2011. Pilot Hatching berasumsi logam itu seperti patung di film 2001 A Space Odyssey. Tugu logam dan latarnya menyerupai pemandangan terkenal tahun 1968. Jika merujuk pada film 2001 A Space Odyssey, memang ada monolit hitam muncul di sana. Monolit tersebut bentuknya mirip dengan yang ditemukan di Utah, AS. Dalam film tersebut, disebutkan monolit alien sebagai simbol yang berperan dalam pengembangan dan evolusi manusia. Hari ini mata ketiga akan bincang-bincang sejenak tentang film 2001 A Space Odyssey. 2001 A Space Odyssey merupakan salah satu film yang selalu masuk dalam jajaran film klasik terbaik. Banyak media film terpercaya memberikan nilai tinggi pada film ini. Disutradarai oleh Stanley Kubrick, ia juga menuangkan pikirannya bersama Arthur C. Clarke pada novel fiksi ilmiah berjudul serupa. Keduanya rilis pada tahun 1968. Diawali dengan perilisan film terlebih dahulu, kemudian disusul dengan novelnya. Bagi penggemar film sci-fi, ini adalah salah satu film yang wajib ditonton. Di beberapa situs terkenal, film ini selalu muncul dalam daftar film terbaik sepanjang masa. Film luar angkasa ini cocok untuk kamu yang menyukai cerita fiksi ilmiah. Film dengan tema ini sebenarnya sudah populer sejak tahun 50-an. Beberapa di antaranya pun dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal. Sutradara Stanley Kubrick membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. 2001 A Space Odyssey berubah dari asal-usul kemanusiaan di Afrika menjadi Star Child pada akhirnya. Banyak keunikan dan keambiguan yang hadir di film ini. Apa saja hal unik tersebut? Keambiguan seperti apa yang membuat para penonton banyak yang tidak mengerti dan juga lebih banyak yang berspekulasi dengan berbagai teori setelah menonton film ini. Cerita dalam film ini dibagi menjadi 4 tema utamanya, yaitu The Dawn of Man, TMA1, Jupiter Mission, dan Jupiter and Beyond the Infinite yang menyindir tentang kehidupan makhluk di alam semesta ini. Bagi kebanyakan orang, mungkin cerita film ini sulit dicerna karena memang mind-blowing sekali. Perlu pemikiran yang mendalam sembari berfantasi untuk mengerti apa maksud dari film ini. Sebuah batu blok hitam menjulang sekitar 3 meter yang tertancap di atas permukaan menjadi sebuah misteri sekaligus benang merah film ini. Mari kita ulas bersama film klasik ini, sehingga bersama kita mencoba untuk mengerti film yang dibagi menjadi 4 segmen ini. Di zaman prasejarah pada 4 juta tahun silam di sebuah padang rumput di Afrika, sekelompok hominid atau kera besar atau manusia purba diusir secara paksa oleh kelompok hominid lainnya dari sumber air. Diawali dengan kisah yang bersetting 4 juta tahun sebelum Masehi di sebuah padang rumput gersang Afrika, di mana sekelompok kera herbivora sedang mencari makanan. Dikarenakan ketidakmampuan mereka melindungi diri, kelompok kera itu dengan mudahnya diserang oleh hewan lain dan terusir oleh kelompok kera lain dalam perebutan sumber air. Namun semuanya berubah ketika keesokan harinya mereka menemukan sebuah benda monolit hitam setinggi 3 meter yang berdiri di dekat tempat tinggal mereka. Kera-kera tersebut menyentuhnya dan segera saja mereka berubah dari kera vegetarian menjadi pemburu pemakan daging, bahkan membuat mereka menjadi lebih cerdas dan memiliki naluri membunuh. Kisah kemudian melompat ke tahun 1999 dalam sebuah pesawat luar angkasa Amerika yang mengorbit bumi. Astronot di kapal tersebut, Dr. Heywood R. Floyd, mendapat informasi bahwa terdapat benda monolit hitam setinggi 3 meter berhasil ditemukan terkubur dalam permukaan bulan. Dari hasil penyelidikan diketahui, benda asing tersebut sudah ada dari 4 juta tahun yang lalu dan dikubur dengan sengaja. Floyd lalu menyentuh permukaan monolit itu yang kemudian diikuti dengan suara yang memekakan telinga. Di segmen kedua, TMA1, cerita yang bersetting tahun 1999 menceritakan Dr. Heywood R. Floyd atau William Sylvester yang mempunyai misi untuk menyelidiki keberadaan monolit di bulan. Dan di saat Heywood dan kawan-kawan hendak berfoto di depan benda tersebut, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Jupiter Mission, cerita ketiga mengisahkan 5 orang astronot yang menjalani misi ke Jupiter, yang mana 3 di antaranya sedang hibernasi.
Dua sisanya yakni Dave atau Keir Dullea dan Frank atau Gary Lockwood bersama dengan mereka HAL 9000 atau disuarakan Douglas Ryan, sebuah komputer canggih yang disetting memiliki sifat dan naluri seperti manusia. 2001 A Space Odyssey banyak menghadirkan gambar-gambar tanpa dialog bahkan tanpa musik. Namun di balik segala kejenuhannya itu, Stanley Kubrick berhasil menyuguhkan sebuah film dengan prediksi masa depannya yang akurat, seperti penampakan adanya video chat iPad, superkomputer dan lain-lain. Lalu visual efek yang sangat bagus seperti penggambaran alam semesta, interior dan eksterior pesawat luar angkasa, efek anti-gravitasi. Semuanya tampak sempurna, apalagi untuk sebuah film sekelas tahun 60-an dengan keterbatasan teknologinya itu. Jadi wajar saja jika film mendapatkan Best Visual Effect Oscar pada zamannya. Monolit di Utah kemudian dikaitkan dengan alien, memicu aktivis teori konspirasi terkait kedatangan alien. Namun keterangan resmi pejabat menyebut monolit kemungkinan dibangun oleh seniman atau penggemar berat film 2001 A Space Odyssey. Selain astronot, masih ada satu awak yang mengontrol pesawat, yakni sebuah komputer super pintar bernama HAL 9000. Komputer HAL 9000 disebut kebal dari salah dengan tingkat keakuratan keputusan 100%. Namun sebuah peristiwa membuat kedua awak pesawat mulai meragukan kemampuan HAL, sehingga HAL kemudian balik melawan Dave dan Frank, yang memuncak dengan tewasnya Frank. Dave yang frustasi lalu memutuskan untuk mematikan HAL. HAL 9000 merupakan nama sebuah komputer imajiner yang memiliki kemampuan AI, Artificial Intelligence. Menurut ceritanya, tanggal 12 Januari 1997 merupakan tanggal lahir dan komputer HAL ini di Urbana, Illinois, US. 4 tahun kemudian, HAL beserta 5 orang awak pesawat luar angkasa Discovery terbang menuju planet Jupiter. HAL sudah diprogram untuk melindungi awak pesawat dan menyelesaikan misi rahasianya. Sayang sekali terjadi hal di luar dugaan. HAL mendeteksi adanya kerusakan di sistem AE-35 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan stasiun bumi. Awak pesawat Dave Bowman dan Frank Paul mencoba untuk memperbaiki kerusakan ini. Ternyata tidak ada yang rusak sehingga mereka memutuskan untuk mematikan suit of HAL. HAL menyadari hal ini dan berusaha untuk mempertahankan dirinya. Misalnya Bowman dikurungnya di luar pesawat. Ketika Bowman meminta agar dia dimasukkan kembali ke pesawat, HAL menjawab, "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that." Open the pod bay doors, HAL. I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that. Kata-kata ini cukup populer, bahkan sempat digetes dan dijadikan humor sebagai suara di Macintosh. Segmen terakhir, Jupiter and Beyond the Infinite, sebuah segmen yang lagi-lagi tanpa dialog tentang Dr. David Bowman yang memasuki atmosfer Jupiter tapi dikemas secara spektakuler untuk zamannya di mana diperlihatkan sebuah tampilan ruang angkasa yang sangat indah dan penuh cahaya tentunya, tapi berakhir dengan sebuah ending yang masih menyisakan banyak pertanyaan di benak orang-orang yang menontonnya hingga sekarang. Sungguh sebuah penutup yang absurd dan multitafsir. Secara keseluruhan, 2001 A Space Odyssey adalah sebuah film fiksi ilmiah yang sangat-sangat bagus dari seorang sutradara cerdas Stanley Kubrick. Berhasil menyuguhkan imajinasi terliarnya dengan gambaran luar angkasa, masa depan serta teknologi futuristiknya yang akurat. Jalan ceritanya yang lambat, minim dialog namun penuh misteri dan makna. Ditambah dengan visual efek dan musiknya yang juga turut memberikan decak kagum kepada penontonnya. 2001 A Space Odyssey adalah nenek moyangnya para science fiction movie, dan jelas film ini adalah salah satu film terbaik yang pernah dibuat dalam sejarah peradaban manusia. Sungguh sebuah mahakarya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.